yang menyebabkan banyak pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM ikut terpuruk. Apa langkah untuk menyelamatkan UMKM? Kami akan bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, dianggap membuat resah masyarakat dan tidak sesuai dengan komitmen memutus rantai penyebaran COVID-19. Rapat paripurna DPRD Sulawesi Tenggara memutuskan menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok untuk sementara waktu. Rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sulawesi Tenggara diakui Gubernur Sultra Ali Mazi telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Meski begitu, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara dalam rapat paripurna telah satu suara menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke wilayahnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam laman kompas.com, Gubernur Ali Mazi menuturkan, 49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Tiongkok. Lalu Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh dikutip melalui harian Kompas 30 April 2020 menuturkan, kami sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok sebab penanganan COVID-19 harus konkret dan sesuai komitmen membatasi pergerakan orang. Polemik masuknya tenaga asing asal Tiongkok ke wilayah Sultra bukan kali ini saja. Sebelumnya, pada 15 Maret lalu, viral video kedatangan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun pemerintah membantah jika 49 TKA tersebut melanggar aturan Permenkumham tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Menyusul penolakan terhadap 500 TKA asal Tiongkok, Gubernur dan DPRD Sultra juga sepakat mendesak pihak perusahaan untuk mengevaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Hingga kini, pihak perusahaan PT VDNI menyebut kedatangan TKA masih tentatif dan bila terjadi, perusahaan memastikan mengikuti prosedur yang ditentukan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penolakan terhadap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara akan segera disampaikan ke pemerintah pusat. Lalu bagaimana otoritas Provinsi Sulawesi Tenggara menangani polemik masuknya tenaga kerja asing jumlahnya ratusan di tengah pandemi corona? Kita akan menaikkan langsung kepada Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdul Rahman Saleh yang terhubung melalui Skype dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat malam Pak Abdul Rahman Saleh. Selamat malam Mbak Sofi, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada di Santero, Indonesia. Oke, kami juga akan mencoba menghubungi tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin. Apakah Pak Ngabalin sudah tersambung? Oke, tampaknya belum tersambung Pak Ngabalin, tapi Pak Abdul Rahman Saleh, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Ngabalin untuk mengetahui sikap resmi pemerintah soal masuknya ratusan TKA asal Tiongkok ke Kendari ini. Pak, dari DPRD membaca beberapa berita hari ini menyatakan bahwa sudah sepakat tanpa ada yang protes sama sekali, tanpa ada yang mempunyai opini berbeda sama sekali bahwa ratusan tenaga kerja asing ini ditolak untuk masuk Kendari. Apa alasannya? Yang pertama, kami masyarakat negara menaruh harapan penting di tengah-tengah kita kena wabah epidemi COVID-19. Kita menaruh perhatian fokus kepada ini semua karena berdasarkan Kepres Jokowi mengeluarkan nomor 12 tahun 2020, ini adalah bencana non alam yang harus kita patuhi secara nasional, tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk bersikap memperlihatkan kepada Indonesia bahwa kita komit betul menerapkan aturan baik pencegahan maupun penanggulangan dan sekaligus juga kesadaran dan kedisiplinan kita terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Di tengah-tengah ini kita tahu bersama, sekali lagi Sultra dan DPR memutuskan bukan kami anti negara apalagi anti investor. Tetapi di tengah-tengah ini Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa sampai tanggal 29 Mei warga negara asing tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kami pun
warga negara Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara yang 2, juta penduduknya, patuh yang namanya mudik, yang namanya pulang kampung, dan kami tetap sadar dengan melakukan stay at home. Nah, kesemuanya ini dilakukan dengan kesadaran penuh masyarakat. Dan yang kedua, DPR melakukan keputusan-keputusan ini karena keresahan masyarakat, permintaan masyarakat. DPR adalah check and balance, melakukan upaya-upaya konstruktif, melakukan kontrol terhadap kegiatan ini. Sekali lagi, dengan kedatangan 49 saja, itu sudah meresahkan masyarakat. Dan Anda harus tahu, Sofi, bahwa 49 itu jarak tempuh dari Wuhan itu cuma 130 km di sana. Apalagi yang datang ini 500. Baik. Kita sudon, tetapi paling tidak kita harus punya sikap untuk bagaimana kita menanggulangi COVID-19 ini. Intinya Pak Abdul, Anda mau bilang bahwa kalau sudah ada komitmen ya konsisten begitu ya? Tapi begini Ya, Pak Abdul, bisakah Anda memberikan informasi kepada kami, ini yang 500 TKA ini yang akan masuk itu apakah mereka pekerja profesional atau buruh atau seperti apa? Yang kami tahu ini kan mereka akan bekerja di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry Park atau VDNIP, betul ya? Ini sebagai Ya, apa, betul. Pak Abdul? Betul. Yang pertama, mereka cuma mengusulkan 500. Saya malah berpikir secara keindonesiaan saya, nasionalisme saya terbangun. Ketika meruntut di Freeport sana, kita melempar jauh dulu. Soekarno mengatakan biarkan bumi alam saya seperti itu, nanti ada putra-putri bangsa yang bisa membangun tanah Papua itu. Begitu juga kami di Sultra, kami tidak benci tenaga asing, tetapi tenaga yang dibawa selama ini disinyalir itu mereka melakukan visa kunjungan. Ada beberapa. Nah, sekarang ini mereka melakukan rule of law, penegakan aturan yang benar. Boleh jadi mereka melakukan dengan cara-cara yang sudah tepat lewat naker pusat, kemudian imigrasi dan seterusnya. Tetapi apakah kita bisa tahu bahwa tenaga kerja kita yang ada di Virtue Dragon yang kurang lebih 11.000 itu adalah tenaga kerja kita yang anak-anak. Begini, Pak Abdul, buruh. Ya. spesifik yang 500 ya, yang rencananya akan datang ini, apakah Anda sudah tahu mereka ini akan dipekerjakan di sektor apa? Apakah menjadi profesional, menjadi tenaga ahli, atau jadi buruh? Bagi saya, mereka mengatakan bahwa ini adalah tenaga ahli, tapi prinsipnya juga bagian dari buruh. Diturunkan di Virtue Dragon. Karena mereka selama ini bekerja di situ, dipekerjakan sama. Cuma tadi saya mau katakan, Sofi, bahwa kami ini high skill ini nggak terbangun terhadap pekerja-pekerja kita. Jadi mau tidak mau ketika mereka investasi, adalah investasi tenaga kerjanya, barangnya, dan kemudian hasilnya itu dikembalikan lagi. Baik, tapi saya harus sekali lagi memberi penegasan ini bahwa memang belum ada informasi yang spesifik begitu 500 orang ini akan dipekerjakan di sektor mana, begitu ya? Pak Abdul ya? Dipekerjakan di sektor Virtue Dragon, dan itu sudah diakui oleh salah satu direktur. Profesional ataupun buruh belum ada kepastian ya? Ya. Oke, nah lalu begini, apakah kemudian ketika DPRD sudah satu suara untuk meminta penolakan masuknya tenaga kerja asing ini karena khawatir adanya penularan kembali COVID-19, apakah sudah disampaikan ke pusat, Pak Abdul? Nah, ini karena kita ini kelembagaan, Mbak Sofi. Jadi kita tidak mengambil keputusan personal. Jadi kita melibatkan 9 fraksi, semua anggota DPR kita paripurnakan, kita putuskan bersama-sama. Karena kita melihat bahwa Suprema Lex Exto, ya Populis Supreme Exto itu adalah keselamatan rakyat, adalah hukum yang tertinggi yang harus kita junjung. Untuk itu keputusan ini mutlak adanya. Apalagi kita sudah pernah lakukan rapid test di salah satu Virtue Dragon itu ada satu pekerja yang rapid testnya itu positif. Jadi mereka itu harus betul-betul kita memberikan contoh. Jadi harus jangan dibalik seolah-olah kita anti asing. Kenapa? Misalnya tidak memberikan contoh yang baik terhadap sama dengan masyarakat kita ini, memberikan contoh yang baik dengan melakukan begini, Pak Abdul, pertanyaan saya tadi adalah apakah sudah menyampaikan protes secara langsung, menyampaikan keberatan secara langsung baik kepada Presiden maupun Kementerian Tenaga Kerja? Kami lagi surat keputusan rapat paripurna kemarin, hasilnya ini langsung kita kirimkan surat kepada Presiden dan petinggi-petinggi yang kompeten terhadap di bidang kapan dikirim? Ini hari ini, karena hari ini adalah kemarin, besok sudah terkirim kita. Oke, berarti besok akan dikirim ya. Tapi begini, yang kami dengar ada kabar bahwa dari DPRD akan menggelar protes. Betul, Pak Abdul? Kalau dipaksakan datang, mau tidak mau ini menimbulkan suatu keresahan. Jadi paling tidak kita melakukan protes. Dan kami akan turun di lapangan untuk bukan melakukan huru-hara ya, tapi sekaligus melakukan
aksi-aksi positif, pembelajaran kepada kita semua bahwa kita berbangsa, berdaulat. Sekali lagi kita tidak anti tenaga kerja asing, tetapi saat-saat epidemik ini COVID-19 kita harus patuh dulu sampai waktu-waktu tertentu yang sudah diputuskan, Pak. Berarti kalaupun misalkan protes jelas tidak mengumpulkan massa ya Pak ya, tidak boleh loh Pak. Iya. Ya, kami tahu itu, kami tahu aturan yang baku gitu loh. Pak Abdul, begini, kalau kemudian nanti ada buntu kemudian setelah Anda menyampaikan protes kepada pemerintah pusat, baik itu kepada Presiden maupun Kementerian Tenaga Kerja. Kalau misalkan memang jalan buntu, sehingga 500 tenaga kerja asing asal Cina itu tetap akan datang ke Sulawesi, ke Sultra begitu, apa yang akan dilakukan? Mbak, kita ini mau mudik dilarang, pulang kampung dilarang, kok orang pada datang boleh? Terlepas kita positif atau tidak. Nah, kenapa kita tidak patuh terhadap protes keputusan ini? Gitu loh. Jadi ada politik dumping gitu. Ya. Ada tidak keseimbangan objektif terhadap kejadian ini. Sekali lagi, ini jangan dibuat sebuah blunder. Kenapa nggak dibalik? Jadi antitesis terhadap dengan adanya aksi ini, misalnya, ini tidak boleh ada lagi. Nah, kemudian juga merakam terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia untuk betul-betul sekali lagi mensejahterakan rakyat, memperhatikan aturan-aturan yang ada. Kami pun dari Indonesia, tenaga kerja kita kalau keluar negeri pasti diperlakukan hal yang sama, Mbak. Gitu, Pak Sofi. Lalu begini, Pak. Kalau kemudian alasan yang disampaikan, misalnya tidak bisa mengabulkan penolakan yang dilakukan oleh DPRD, alasannya adalah untuk sedikit demi sedikit menggerakkan roda perekonomian. Apa tanggapan DPRD? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selain Pak Abdul Rahman Saleh, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, saat ini juga sudah bergabung tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Selamat malam Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentu Pak Ngabalin sudah sedikit banyak tahu apa yang saya perbincangkan dengan Pak Rahman, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Jadi boleh tidak diceritakan kembali asal muasal kemudian ada rencana masuknya 500 TKA asal Tiongkok ke Kendari di tengah kita semua sedang sibuk mengurusi pandemi COVID-19, Pak Ngabalin? Kalau yang baru saya tidak tahu, tapi kalau ini materi terkait dengan 49 warga negara Tiongkok yang sejak Maret lalu kita udah pernah ngobrol ini Maret, itu mungkin kita bisa bicara. Tapi kalau baru saya kira sama sekali kami belum mendapatkan informasi itu. Nah, kalau yang 49 karena sudah masuk ya sudah begitu. Tapi yang rencana yang ini asal muasalnya seperti apa, Pak Ngabalin? Sampai malam ini ada informasi itu, saya kira saya belum dengar komunikasi antara Mbak Sofi dengan Pak Ketua DPR tadi. Oke, begini, yang jelas dari Kementerian Tenaga Kerja menyatakan akan ada pekerja asing 500 orang berasal dari Tiongkok untuk bekerja di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry Park atau VDNIP. Nah, ini kemudian keputusan ada di Kementerian Tenaga Kerja. Lalu dari pihak DPRD menolak dengan alasan bahwa kalau sudah berkomitmen untuk kemudian jaga jarak, stay at home, warga juga dilarang untuk beraktivitas yang berlebihan. Masa iya ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk langsung bekerja? Begitu Pak Ngabalin. Dua hal. Kalau itu dua hal penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, dengan baik mulai dari keputusan Presiden sampai dengan regulasi dan undang-undang kekarantinaan kesehatan, tidak mungkin negara bisa melakukan satu tindakan di luar daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Itu sebabnya hal yang pertama yang tadi saya katakan bahwa kalau ini ada informasi baru terkait dengan kedatangan
500 apa 600 tadi, ini hal yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dan pemerintah terkait dengan kita menghadapi pandemi corona COVID-19 ini, saya kira dan saya pastikan tidak mungkin bisa ada di luar daripada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Begini, ini saya mengutip berita dari Kumparan hari ini. Ini Ya. Kementerian Ketenagakerjaan membenarkan sudah menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing 500 orang. Ini diajukan, rencana penggunaan tenaga kerja asing ini diajukan pada tanggal 1 April. Itu sudah masuk masa pandemi ya, oleh 2 perusahaan. Menurut PLT Dirjen Bina Pemta dan PKK Kemenaker Aris Wahyudi katanya tidak bisa menolak karena mengacu pada Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemenaker tidak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA. Tapi kan kondisinya ini luar biasa. Apakah kemudian tidak bisa juga ada hal-hal yang luar biasa untuk urusan tenaga kerja ini sehingga masyarakat yang ada di lokasi tersebut di Kendari ini merasa juga aman begitu? Ya, ini coba kita pelan-pelan dengar ya. Seperti pada waktu kita pernah membahas mengenai 49 warga negara Tiongkok, ya, waktu Maret ini cerita Maret. Itu kan protokol baik yang ada pada imigrasi maupun protokol kesehatan yang menjadi pegangan pemerintah Indonesia itu tetap dilalui prosedurnya. Itu keterangannya terkait dengan kehadiran dan kedatangan para pekerja itu. Terus terang ini adalah informasi baru yang harus dikaji ulang. Kami harus kaji dan kami harus bisa melakukan koordinasi baik dengan pihak tenaga kerja maupun dengan imigrasi maupun dengan teman-teman di Kendari, Kanwil, termasuk dengan Pak Ketua. Pak Ngabalin mau bilang bahwa istana belum dengar soal rencana ini. Saya mau bilang bahwa karena begini, Mbak Sofi jangan lupa bahwa pada waktu China meminta izin untuk mendarat di Bali dalam menjemput warga negara Tiongkok, pada waktu itu kan kita sempat ributkan juga di tanah air. Padahal kita memegang satu prinsip yang disebut dengan resiprokal. Kalau kita bisa menjemput warga negara Indonesia di Wuhan, di Hubei, kenapa orang Cina itu tidak bisa, RRT itu tidak bisa menjemput warga negaranya? Tapi ini kan bukan kasus penjemputan, Pak. Ya, dalam posisi ini yang mau saya bilang. Dalam posisi inilah yang mau saya membandingkan antara tidak mungkin ada satu protokol, baik protokol kesehatan terkait dengan regulasi-regulasi tentang tenaga kerja asing maupun mereka-mereka yang masuk dalam satu wilayah di Indonesia ini tanpa di luar regulasi atau aturan-aturan yang diatur oleh negara. Oke, saya mau minta respons dari Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Ngabalin adalah kejujuran dan saya kira negara pasti melakukan hal yang sama ketika kita putuskan di komitmen baik eksekutif maupun legislatif di Sulawesi Tenggara. Saya ingin digambarkan Mbak Sofi bahwa awalnya ini ada rapat Popinda yang dipimpin oleh Pak Gubernur dan pihak perusahaan sendiri. Dan itu sudah berkali-kali diadakan dan diambilkan satu keputusan dan Pak Gub sudah mengambil dan saya kira tadi sudah dirilis sejak awal di Kompas TV bahwa kita menolak 49 aja sulit. Nah, kami di DPR ini adalah masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang begitu banyak terhadap adanya rencana TKA. Jadi TKA ini akan ada, tapi mungkin belum sinyalnya sudah ada, tapi informasinya belum sampai masuk ke istana. Dan saya kira dengan adanya ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari komitmen kita untuk membantu Indonesia. Bahwa kami pun juga menyadari. Nah, inilah bentuk-bentuk tindakan yang nanti kalau lebih jauh lagi perusahaan harus recovery dirinya untuk melakukan high skill terhadap tenaga lokal yang nantinya tidak perlu lagi misalnya datang tenaga asing begitu banyak. Itu jangka panjangnya. Pak Rahman, tapi begini. Kalau kemudian tadi mendengar penjelasan dari Pak Mohtar Ngabalin bahwa Kemenaker sudah tanda tangan, katanya tidak bisa menolak karena sudah ada aturannya, tapi kemudian istana tidak tahu, menurut Anda Pak Rahman aneh tidak?
aneh. Karena itu yang dilakukan kalau dalam keadaan normal. Ini sekarang kita tidak normal. Ini ada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional yang non-alam. Jadi kita harus patuh. Dan ini kita tidak bermain-main ini terhadap COVID-19 ini. Di Sultra saja sudah ada 40. Bentar, Bang Abalin. Ya. Oke, Pak, silakan Bang Abalin. Saya tidak mendengar. Sorry, mohon maaf. Menurut Pak Abdurrahman Saleh adalah bahwa aneh ketika Kemenaker sudah menaikkan aturan izin soal masuknya tenaga asing ini ke Kendari, tapi kemudian Istana tidak tahu, sementara saat ini kondisinya sedang tidak normal. Ada bencana nasional yang sudah ditetapkan sendiri oleh Presiden. Pak Ngabalin. Ada dua hal. Hal yang pertama itu, ini kan berbagai regulasi telah diterbitkan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tentu saja karena kita semua bekerja dari rumah, kita mengeksekusi banyak pekerjaan dari rumah terkait dengan kehadiran tenaga kerja asing yang tadi Mbak Sofi sebutkan, Menteri Tenaga Kerja, maka kita mesti melakukan koordinasi terkait dengan seberapa jauh langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Dalam posisi inilah maka saya ingin mengatakan bahwa tentu saja informasi ini kan sangat cepat dan kita mesti melakukan klarifikasi agar semua informasi ini bisa sampai di tengah-tengah publik dengan baik. Pak Ngabalin, begini, ada satu hal yang tadi saya perbincangan dengan Pak Abdurrahman Saleh adalah bahwa kalau sudah berkomitmen, ya kemudian harus dipatuhi bersama. Apakah ini menunjukkan bahwa di Kementerian Tenaga Kerja ada sebuah komitmen bersama mengatasi sebuah bencana nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden sendiri, sehingga kemudian tidak melakukan hal-hal yang harus atau perlu dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keamanan masyarakat di Sulawesi Tenggara? Halo? Ya, silakan Bang Abalin. Kalau terkait dengan masalah keamanan dan kesehatan masyarakat, regulasinya jelas. Siapapun orangnya, jangankan orang luar negeri. Orang dari Jakarta saja datang di Kendari, dia harus melalui karantina. Dia harus masuk dalam isolasi selama 14 hari. Ya, itu protokolnya. Dalam rangka apa? Untuk memastikan apakah orang ini dia masuk dalam positif COVID-19 atau tidak. Itu satu. Yang kedua, karena ini menjadi satu protokol yang sudah ditetapkan oleh negara. Bahwa kalau informasi ini terkait dengan kedatangan tenaga kerja asing, itu yang saya bilang. Kalau Pak Ketua sendiri juga menyampaikan, Pak Ketua DPR, Pak Rahman, kawan sahabat saya, kalau juga saya tidak mendapatkan informasi ini terkait dengan kehadiran itu, saya pikir itu yang mesti besok harus kita dapatkan penjelasan lebih lanjut. Yang jelas besok DPRD akan mengirim surat langsung ke Istana, betul ya Pak Rahman? Lalu kemudian apa yang akan dilakukan kalau sampai saat ini saja dari Pak Ngabalin, perwakilan Istana belum dengar soal kasus ini? Mbak Sofi, sebentar sebelum ke Pak Rahman, sebentar. Silakan. Kalau umpama besok nanti DPR rapat kemudian membuat surat dan harus mengirim kepada sudah rapat pusat, dan sudah membuat surat, besok akan dikirim Pak Ngabalin. Saya minta secepatnya foto dan kirim ke saya. Oke. Pak Abdurrahman Saleh, silakan. Oke, sip. Ini kawan saya. Kalau secara personal bisa saya kirim lewat WA, tapi institusi nanti jadi ada lewat Pak Ngabalin, nanti kita kirim juga. Nanti Pak Ngabalin ngasih informasi ke Istana kemana yang cepat. Tapi ini, kita cari solusinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin, saya kira direspon juga dari keputusan DPR bahwa ini pasti akan kita lakukan. Dan garis merah yang harus kita ambil adalah yang kita lakukan ini adalah mengikuti keputusan pemerintah pusat bahwa berkaitan dengan epidemi 19 ini kita lakukan. Nah, makanya kita patuh dengan Kepres nomor 20, kita antisipasi ini. Jadi jangan sampai bahkan ketika misalnya ada aksi saya pimpin, ini adalah warning. Ini adalah harta moral kepada kita semua untuk membangun rasa kesadaran kita bahwa kita ini harus
kita selesaikan dengan cepat. Dan ingat, investasi dan tenaga kerja bukan itu selama-lamanya kita hentikan. Sementara waktu aja. Sampai ketika kembali normal, maka Depnaker harus memutuskan yang normal. Makanya kita, mohon maaf dalam tanda kutip, jangan keputusan-keputusan di pusat menyengsarakan kita di rakyat dalam tanda kutip, sulit kita. 49 kemarin itu, kita nggak tidur 2 hari untuk memutuskan. Akhirnya mereka dikarantina 14 hari. Baik. Dan harus digarisbawahi, sudah 1 rapid test yang kena 1 orang di perusahaan yang bersangkutan. Gimana kalau misalnya datang yang 500, dijudge bahwa mereka kena, meskipun mereka mungkin enggak. Nah, ini semua kita antisipasi dengan baik. Saya kira kita harus punya empati, rasa memiliki, rasa sense of crisis dalam kejadian ini, Mbak Sof. Oke, sense of crisis. Yang jelas besok surat akan dikirimkan ke Istana. Terima kasih Pak Abdul Rahman Saleh, Ketua terima kasih. DPRD Sulawesi Tenggara. Dan juga Pak Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali.